Selamat datang. This is our family. This is your family. Sejak awal Mas Anies memiliki kedekatan dengan keluarga besar Partai Demokrat. Masuk ke tempat ini suasananya luar biasa berbeda. Saya merasa sangat terhormat dan tidak membayangkan bahwa sambutan yang luar biasa dan atas persahabatan yang terjalin selama ini. Pertemuan pagi hari ini, saya ingin garis bawahi, bukan pertemuan pertama, bukan pertemuan awal. Ini adalah keberlanjutan atas silaturahmi yang sudah ada selama ini. Nggak connect, nggak nyambung. Harga minyak bumi dunia turun, harga BBM kita naik. Buat apa? Untuk bayar utang? Iya, kalau untuk bayar utang. Utangnya juga buat apa utang sebesar itu? Apakah untuk ngisi perut rakyat? Untuk lapangan pekerjaan? Enggak juga, betul ya? Utang kita lebih dari 7.000 triliun rupiah. 7.000 triliun rupiah. 40% dari ekonomi kita. Jadi itu belum bicara utang pokok dengan bunganya. Dan siapa yang menanggung itu semua? Masa anak rakyat sudah pasti yang menanggung? Anak cucu kita baru melahirkan udah bawa utang. Berapa utangnya? Baru lahir Anda udah punya utang juga. Adil nggak? Jadi siapapun presiden mendatang, siapapun pemerintah mendatang, pusing 7 keliling mikirin bayar utang negara kita. Betul? Bukan nggak boleh utang, boleh. Semua negara juga punya utang, oke. Tapi ya jangan kira-kira, jangan ugal-ugalan sehingga nanti membengkak, sulit kita menutupnya, mengembalikannya. Dan sekali lagi, utangnya buat apa? Kalau hanya untuk proyek-proyek infrastruktur yang belum ada urgensinya hari ini, ya rasanya nggak masuk akal, betul? Kan bisa ditunda, boleh nggak ditunda? Boleh dong. Apakah menjadi sebuah dosa menunda proyek infrastruktur? Tidak. Yang dosa itu membiarkan rakyat susah, membiarkan rakyat lapar, nggak punya pekerjaan, utangnya menumpuk, kasihan. Betul? Demokrat harus sampaikan itu. Siap semuanya? Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Harga BBM naik, harga kebutuhan pokok yang lainnya juga naik, daya beli lemah. Yang miskin makin banyak. Betul? Padahal Indonesia itu katanya bangunlah jiwanya. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu, kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong, kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan diproduksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Dan ketika kita membagikan bansos, di setiap paketnya itu ditulis, paket bantuan ini dibiayai oleh APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke? Tidak ada nama gubernurnya, tidak ada foto gubernurnya, dan dikatakan eksplisit, ini bukan uang pribadi, ini adalah uang pajak yang diterima dari rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia. Oke?
Jadi kalau ada program bansos dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Oke? Kami justru ingin mengatakan, mari kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Iya. Anies Baswedan dengan AHY ini adalah sosok pemimpin masa kini, ya, bagaimana mereka sebagai tokoh yang dikenal luar biasa, kepribadian yang sangat hebat, teman-teman. Ini sangat mempunyai chemistry yang sangat luar biasa, ya. Kalau kita melihat AHY ini kan adalah putra dari mantan Presiden SBY yang sudah menjabat 10 tahun. Di zamannya SBY, teman-teman, ya, pertumbuhan ekonomi itu bahkan sampai 6% lebih. Dan itu sangat, dan satu-satunya, ya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana sepak terjang AHY sebagai putra dari seorang mantan presiden, teman-teman. Sebenarnya beliau itu waktu itu sangat berprestasi, ya, ketika masih aktif di militer, ya. Kemudian karena Pak SBY sudah berumur dan ingin pensiun dari dunia perpolitikan, ya, beliau akhirnya mempercayakan AHY sebagai penerusnya menjadi ketua umum partai, teman-teman. Dan ini sangat luar biasa, ya. Dan itulah kecerdikan dari SBY. Dan kalau kita melihat Anies Baswedan, teman-teman, ya, beliau itu juga mempunyai emosional yang luar biasa di dunia politik, ya. Bagaimana ia kemudian baru membangun bahtera perpolitikannya melalui gerakan rakyat yang akan ia menjadikannya sebagai partai politik ke depan, teman-teman. Ini sangat luar biasa, ya. Pak Anies memanfaatkan relawan pendukungnya yang sangat militan, sangat banyak saat ini, ya, untuk bersatu membangun gerakan rakyat menjadi partai politik. Dan ini memang tidak mudah, ya, karena banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dilalui, ya. Ya, salah satu persyaratannya harus ada pengurus-pengurus di daerah, ya, baik di provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan RT RW, teman-teman. Dan ini harus terpenuhi. Dan kalau kita melihat, ya, itu sebenarnya walaupun berat, tetapi bukan berarti tidak mungkin, ya. Dan pendukung Anies ini akar rumputnya sangat kuat, dan ini akan berhasil, teman-teman. Dan untuk mengikuti kontestasi perpolitikan di 2029 nanti. Dan kita yakin bahwa AHY dan Anies Baswedan akan memenangkan pertarungan, ya. Kalau dua tokoh ini bersatu, duet lagi, teman-teman, ya, kita yakin bisa mengalahkan Prabowo Gibran, ya, satu putaran, ya. Dan ini menjadi sebuah sejarah yang luar biasa bagi Indonesia, ya, di mana pemimpin seperti Anies dan AHY ini bisa memenangkan kontestasi. Bagaimana menurut kalian?